Baik, ya, bismillah kita mulai. Nah, ini kan ya, kemarin pembahasan kita kan ya. Nah, jadi kerja, produktif, diri sendiri, keluarga, dan belajar. Jadi mulai start, Pak Novriko bangun, biasanya bangun jam berapaan, Pak? Subuh, Pak, 4:30. 4:30, oke. Iya, Baik, dari 4:30, tidur jam berapa? tidur. Wah, belakangan ini saya tidurnya emang agak ini, Pak. Jadi emang 3 hari ini kan memang saya lebih coba dalamin apa sih yang di buku ini maksud ya kan. Ya. Jadi jam 12 jam 1 saya tidur. Kenapa? Apa? Kenapa? Ya Kenapa? karena apa ya, Pak ya? Di rumah juga kan banyak orang, Pak. Saya juga kalau banyak orang itu kalau suasana apa nggak nyaman gitu, Pak. Belajar itu Oke. nggak nyaman. Jadi Oke. ketika sunyi, di situ enak baru di situ bisa bisa masuk bisa nempel. Nah, Pak Nov Hmm, sendiri kan jam 12-an tuh, jam 12-an ya tidurnya ya. hmm, hmm. Berarti kan tidurnya cuma 4 jam, cukup nggak nih? Alhamdulillah sih sekarang 3 hari ini cukup, Pak. Ya saya kunci ini ya. Pokoknya sebelum tidur itu saya harus wudhu terus saya berdoa. Itu alhamdulillah bisa. Tapi ketika itu lewat aja wudhu ya kan. Iya, iya. Pasti bablas jam 6 bangunnya. Ya, itu kuncinya itu aja. Iya, iya, Kunci wudhu. Sebelum iya. tidur itu wudhu. Oke, luar Hmm, biasa, Pak. Yuk, hmm. kita buat yuk agenda yang ini ya. Nah, kita buat di sini kolom, kan itu ada kertas ya di depan Pak Novriko ya. Ada, Nah, Pak. di sini kita buat yuk, ini jamnya ya, jam mulai dari jam 4.30 berarti ya, jam setengah Iya, lima, betul. 4.30. Nah, selisih-selisihnya boleh dibuat 30 menit. Hmm. Ya, jam 5, 5.30, sampai seterusnya. Sampai akhirnya nanti Pak Nov mulai jam 10, jam 11 itu waktu untuk keluarga atau bagaimana? Pas saya pulang kantor baru buat keluarga, Pak. Jam Bisa berapa? sampai anak-anak jam 10, Pak. Oke, dari jam berapa tuh pulang kantor? Jam jam 7:30, 8. Oke, jam 7, setengah 8 ya, baik. Hmm. Berarti kita start aja dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11? Sampai jam 10. Jam 10, baik. Hmm. Baik, nah di sini kan ini untuk family ya. Nah, kemudian berarti tadi kan Pak Nov tidurnya sampai jam 12-an, jam 10 Hmm. sampai jam 11. Berarti ini kegiatannya 2 jam ini belajar dong, atau gimana? Iya. Oke, belajar, belajar. Nah, boleh yuk. Kita masukkan yuk ke sini yuk. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi dengan rutinitas itu, jadi maksud saya nggak mesti harus nungguin perfect. Jadi hindari mindset menunggu perfect, gitu. Ya, hindari, gitu. Nah, oke, silakan ditulis. Nah, jadi ini jadi PR ya. Iya. Nah, saya sendiri sambil sambil nungguin. Nah, ini kalau saya memberikan contoh untuk diri saya sendiri ya. Nah, sambil ini kan ada nih agenda saya nih. Nah, Hmm. 4 waktu utama, 4 times key. Nah, ini saya coret-coretin tuh. Nih, ada pertama ritual spiritual, terus lihat ya. Tuh, dari jam 5 sampai jam 8, siang yang produktif. Nah, kenapa saya buatnya jadi 4? Karena kalau saya tulis, ini panjangnya banyak banget. Banyak. Ini di luar agenda agenda kerja saya ya. Ini misalnya Hmm. contohnya kayak ketika saya sahur ya, saya puasa gitu ya, saya Hmm. sahur, sunnah dulu sebelum subuh, subuh berjamaah, herbal, sedekah pagi, rutinitas menulis diary, impian, olahraga, mandi, vitamin, bahkan semuanya tuh, baca buku 30 menit, siang yang produktif, yang fokus agenda, break dulu untuk duha, menyapa keluarga, dan terus gitu. Terus gitu. No wasting time yang keempat, nggak buang-buang waktu di ya dengan scroll-scroll IG. Karena kadang-kadang saya sendiri merasakan masih terprovokasi gitu. Sambil-sambil belajar, nonton Instagram atau nonton Iya, YouTube. betul, Pak. Ya, Itu yang kadang-kadang iya. ada yang keren nih gitu ya, nggak terasa gitu terbuang waktunya. Kalau Nah, saya paling kebuangnya ini, Pak, apa? Pas saat jawab chat anak itu kan, chat-chat yang ya masuk. Ya, chat-chat yang udah masuk. akhirnya jawab chat lagi. Waduh, ini itu kan, waduh jam 11 jam 12 kan gak ada yang jawab chat. Ya mau nggak mau saya yang Iya, jawab chat aja. oke, Hmm. nice, luar Hmm. biasa. Dan kita lihat di sini reportnya saya itu rutin.
rutin saya buat tanggal 14. Ini saya mulai tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sampai tanggal 31 sampai hari ini. Ini yang belum saya isi kan. Nah, jadi ini saya coret-coretin itu, saya coret-coretin ketika udah lewat hari ini, saya restart lagi dari nol. Sebenarnya kan repot ya. Sebenarnya kan yang paling enak itu saya buatnya dalam bentuk Excel. Cuman sekali lagi ya, kembali lagi jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu sempurna. Tapi mulailah dari sekarang, maka kita pelan-pelan akan menuju kepada kesempurnaan itu tadi. Oke? Jadi jangan nunggu sempurna, tapi mulai dulu, mulailah hingga nantinya perlahan-perlahan akan menuju kesempurnaan itu. Sip ya? Oke, baik. Nah, tadi saya ingin melanjutkan mentalnya Pak Novriko yang keren banget tadi, asli keren banget. Bahwa Pak Novriko bilang, yuk Mbak Sari yuk. Nah, Pak Nov dengan Mbak Sari ya ini menjadi contoh untuk coaching. Wah, sehingga yang lain-lainnya juga ikut bisa sama-sama komitmen. Tapi yang lebih menarik dari yang saya lihat di sini adalah daftar orang-orang yang penting bagi Pak Nov yang kemarin itu, ya. Nah, itu ternyata setelah kita coba, Fandi ini nggak terlalu gitu ya. Justru justru Nila nih yang oke gitu ya. Nah, Itu nih, juga saya calon bingung. kandidatnya kenapa? Pertanyaan saya kenapa kok Pak Nov memilih Nila? Ini saya tulis di sini ya, Nila. Oke, kemudian Fandi. Oh iya, Bang Imam, itu platnya Innova gimana? Aman? Sebentar ya, Pak Nov ya, saya Iya. koordinasi sebentar.
Oke, halo. Ya, saya mohon Ya, maaf Pak. Pak tadi. Ya. Nah, itu salah satu yang saya lakukan ketika ada yang penting dan mendesak. Maaf Bang Imam, ditutup aja gordennya ya. Oh, di atas. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi, atau iya sih. Jadi saya lakukan tadi, koordinasi mendadak itu ketika ada yang urgent atau penting dan mendesak. Nah, sebenarnya Pak Nov juga bisa melakukan itu, ya. Dia masih on the track. Dia masih on the track. Hanya saja kadang-kadang kita nggak ketemu tim kita itu di saat yang seharusnya. Misalnya nih, karena aktivitas kita yang padat, akhirnya kan kita nggak ketemu tim kita, nggak ketemu untuk koordinasi atau untuk mengingatkan mereka atau menagih kerjaan mereka. Nah, itu kita bisa lakukan dengan spontan. Gitu. Nah, kita bisa lakukan spontan. Karena skala prioritas tadi. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh agenda saya. Saya kasih contoh agenda saya. Sebentar. Saya buka Excel-nya dulu. Oke. Bentar. Ini supaya memudahkan. Oke. Nah, baik. Saya screen share ya. Ya. Nah, udah kelihatan ya Pak ya. Nah, baik. Nah, ini nah, ini adalah default. Coba kita lihat di bawah ini. Di bawah ini. Default. Ya kan? Default. Nah, default ini artinya apa sih? Standar. Patokannya. Gitu kan ya, patokannya. Nah, maka saya mulai aktivitas dari jam 3.45 bangun tidur
seterusnya gitu ya, target baca buku, kemudian meeting dengan tim. Nah, dan ini saya kasih warna ya. Nah, jadi kalau ungu ini saya coaching. Contoh nih kayak ini kan default ya. Ini kan default itu agenda yang standar. Nah, nanti akan muncul lagi di luar standar. Contoh ya. Contoh, aduh ini kenapa dia? Oke, contoh misalnya gini ya. Nah, di sini kan saya buat hari Selasa. Nah, ini saya buat ada yang sambilan, ada yang utama. Kenapa saya bagi seperti itu? Tapi ini nanti Pak Nov tidak mesti harus mengikuti. Tapi intinya tuh poinnya adalah kalau saya membuat mana agenda utama, mana yang bisa disambil. Atau disambil itu ketika agenda utama ini berhalangan, ya. Nah, maka kita pindah langsung ke yang sambilan tadi. Oke. Nah, contoh nih, ya, saya udah buat kan dari Senin sampai Sabtu nih, Senin sampai Minggu sampai Ahad. Bahkan ini saya nggak ada libur. Saya liburnya cuma family time itu dari jam 6.45 sampai jam 7.45, family time lagi di sini jam 9.45 sampai jam 10 di sini saya pijat bekam. Nah, itu aja. Sisanya saya masih kerja. Dan itu saya kasih warna-warna begini. Tujuannya supaya itu agenda yang rutin. Nih, ya, saya coaching, saya produksi materi training, ya, strategic planning, meeting dengan tim, networking, ya, atau pemasaran, ada kemudian ini 3 times key ini, 4 times key sih. 4 times key ini indikator saya yang ini tadi yang saya bilang. Sebentar ya. Ini dia. Nih ya, 4 times gitu. Jadi ini agenda di luar produktivitas, di luar jam kerja. Maksudnya dia berpengaruh, tapi tidak langsung gitu ya. Ya seperti sholat, amal-amal soleh gitu ya. Saya kasih warna hijau ya. Sebenarnya warna hijau itu berarti yang di sini ya gitu ya. Nah ini yang warna hijau gitu ya. Warna hijau. Dan ini prioritas ini berubah terus Pak. Mengikuti dari ininya kita. Apa goal yang mau kita capai. Nah, terus coaching dengan Coach Han ini atau belajar hal-hal yang baru ini warna hijau. Gitu ya, pengembangan tim itu warna kuning gitu ya. Nah, contohnya ini mentoring tim itu saya kasih warna kuning. Nah, jadi ini mumpung di awal bulan kalau saya itu saya men-settingnya semuanya. Nah, ini coaching sama mentoring Coach Rido juga warna kuning juga. Nah, gitu ya. Jadi dengan melihat ini, saya atau tim saya tinggal membaginya berdasarkan per minggu. Nih. Nah, kalau di setiap minggu ini kan masih belum full dia nih. Nah, kalau di sini nih di template-nya. Nah, contohnya kayak live Instagram, kemudian pitching. Pitching ini kan kita melakukan networking, melakukan penawaran gitu ya, jualan gitu ya. Tapi kan orangnya belum ada. Nah, tim saya atau saya sendiri itu masukkan namanya. Nih, pitching, nih, webinar autopilot. Yang pitching yang pertama ini hari Senin, hari Selasa belum ada. Belum ya, berarti belum ada. Ya, iya. Nah, gitu juga dengan minggu kedua. Ini belum ada. Minggu ketiga, nanti ada minggu keempat, gitu ya. Nah, sehingga kita punya patokan, Pak. Kita punya patokan. Jadi, dari agenda yang Pak Nov sudah tulis kemarin, gitu ya. Saya kembali lagi sebentar sebelum kita masuk ke Nila, Fandi, dan Rangga. Kita kembali lagi ke sini, ya. Jadi Pak Nov tulis agenda-agenda yang rutin tadi. Jadi setiap jam berapa kita belajar. Setiap jam berapa kita melakukan controlling. Setiap jam berapa kita melakukan pembinaan. Termasuk juga dengan jadwal coaching. Nah, seperti yang sekarang ini kan sehari belum ada nih jadwal coachingnya. Ya. Padahal saya lagi nunggu-nunggu. Ya, harusnya kan kita yang memotivasi dia, yuk cari yuk. Nah, ini kan udah diisi nih. Yuk kita hubungin Pak Didi. Pak, kapan ya jadwal coachingnya ya? Nah, sehingga
dia atau beliaunya itu semangat gitu. Punya rasa apa ya kalau kita bilang ya? Punya rasa tanggung jawab terhadap agendanya sendiri. Gitu, Pak. Ya. Nah, agenda yang ada di sini di Gantt chart ini bukan agenda rutin, Pak. Sekali lagi bukan agenda rutin. Agenda rutin itu yang ada Pak Nov buat di sini. Gitu. Di tabel ini. Yang ini gunanya nih untuk project. Gitu. Kita punya project tertentu, kita masukkan di sini. Karena kalau project kita masukkan di sini, ketika projectnya selesai, kan agendanya jadi nggak nganggur kita. Bener nggak? Ya. Kalau ini namanya daily activity. Daily activity. Ya, activity. Jadi aktivitas rutin. Kalau ini project. Nah, jadi Pak Nov sendiri butuh punya action plan sendiri. Karena ini, kalau ini kan action plan-nya Sari nih. Pak Nov butuh punya action plan sendiri. Minimal apa? Untuk yang masuk kepada B2B kemarin. Gitu. Ya. Nah, sip ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi? Ya paling kalau ini kan agak ribet sepertinya tadi ya. Yang mana? Mungkin saya buat nanti daily-nya itu apa jadwal daily-nya yang simple sederhana aja Pak ya. Nggak masalah kan ya? Nggak Paling masalah. tidak kan terjadwal sudah tahu saya jam berapa aja Benar. jadwal saya. Benar. Jadi nggak mesti harus ngikutin yang Iya, saya gitu ya, ya. seperti Pak Didi bilang tadi kan, jangan sampai Iya. kesempurnaan dulu kan. Yes. Yang penting dimulai dulu aja. Dimulai dulu aja. Oke, sip ya. Baru kita bahas yuk. Siapa yang mau kita fokuskan? Oke. Kita mulai dari dulu Mbak Nila. Mbak Nila ini memegang area kerja apa dia? Optimasi marketplace. Optimasi marketplace. Fandi? Konten. Fandi ya konten. Berarti produksi? Produksi apa nih Pak? Produksi konten atau editing konten atau create konten? Iya semua Pak. Oke, produksi konten ya. Kemudian Rangga? Enggak ya hanya di gudang aja Pak sama offline. Oke, manage gudang. Nah, pertanyaan saya, di buku itu kan dia bilang, mana orang yang kalau dia menentang kita, itu efeknya buruk, bahkan merusak bisnis kita. Kalau Nila, ketika dia menentang kita, efek buruknya apa, Pak? Efek buruknya, aduh, saya pasti capek lagi Pak, saya pasti megang lagi. Oke. Ya, karena kan saya lihat si Sari ini kan belum bisa dioptimasi ya. Iya. Waduh, ini pasti saya lagi ntar yang ngisi apa? Ngisi jadwal apa namanya itu Pak? Kok campaign apa itu kan butuh effort juga. Ganti-ganti harga apa. Saya pasti kewalahan. Oke, baik. Kalau Fandi, kalau dia tiba-tiba keluar atau dia menentang Pak Nov, itu bagaimana? Nah, itu dia Pak yang kemarin saya sempat di voice note ya kan. Karena saat ini kan emang belum kelihatan Pak, ya kan? Seperti buat konten Instagram, dengan konten Facebook Ads meskipun ada hasil tapi masih jauh lah Pak ya. Emang buat kedepannya ini apa? Ya bagus sih Pak. Cuman kalau buat saat ini kalau dia pun nggak ada, ya saya nggak masalah. Tapi paling nggak saya mundur lagi, gitu. Coba kita cari. Ini yang dia buat itu akun Instagram apa yang si Fandi buat? Konten. Itu Pak Alumni Baitullah. Oke. Sama apa Info Traveler Indonesia. Alumni Baitullah. Sama Info Traveler Indonesia. Ini alumni Baitullah yang ini? Iya betul Pak. Oke. Ya saya baru dapat. Iya. Ini yang baru Pak. Jadi saya sengaja buat 2 Pak. Iya. Ya ini yang baru Pak. Kalau yang nggak pakai spasi yang lama. Ada 2 kan dia. Jadi sengaja saya buat 2. Jadi menurut laporan si Mei, ya kan,
Ini emang katanya yang kan dioptimasi di Gameshoot. Mm-mm. Jadi emang katanya ada beberapa. Jadi tiap akun ini punya karakteristik masing-masing. Mm-mm. Ya, Mm. jadi ini alumni Batoloni saya juga nggak ngerti. Itu selalu nggak bisa, Pak. Ketika dimasukkan, ya kan, baru masukkan sedikit aja kan settingannya itu sudah kena. Dan coba sekarang cari info di grup, tanya ke adminnya apa. Ya ternyata info dari grup pun sendiri seperti itu. Ya, jadi emang kadang-kadang ada nih satu akun yang seperti itu kasusnya. Nah, setelah diganti begini gimana Nah, hasilnya? ini belum kan baru baru berjalan berapa hari, Pak. Oke. Ya, saya pengen lihat kalau emang ini bagus ya berarti akun sana ditutup. Sekarang masih jalan dua-duanya jalan sekarang. Oke. Ya, tapi yang satu masuk ke Gramshoot, yang satu tidak. Oke, baik. Hmm. Baik. Oke. Nah, berarti kan Fandi kan hanya produksi konten nih, Pak. Hmm. Yang distribusikan konten berarti Mei, yang membuatnya viral, yang membuatnya rame. Iya, betul. Oke, baik. Sebenarnya eh sebentar gini. Teman-teman itu live-nya di mana? Kemarin siapa yang live itu Dila ya atau siapa? Live kemarin si Intan. Intan. Hmm. Nah, Intan gimana live-nya, Pak? Sekarang kan udah ada ini, Pak, anak magang. Oke. Ya, jadi kita ke sekolahan. Ternyata di Mhm. sekolah itu disodorin anak-anak magang, Pak, yang Oke. PKL. Oke. Ya, saya pikir, waduh, kali ini peluang juga kan. Iya. Ada, kita ambilnya sebanyak-banyaknya, ya Oke. kan? Ya, tapi Ya. juga nggak porsi tenaga juga lah ya. Kita buat Ya. shift-shiftan. Toh nggak pakai, Shift-shiftan. nggak ada biaya kan, nggak ada kos. Ya Betul. pokoknya hal-hal teknis udah mereka aja yang ngerjain semua. Luar Mereka aja. biasa. Ya, Luar udah buat. biasa. Jadi kita ambil rekrut sekalian 5 langsung. Good. 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 Tapi Nah, ada satu orang, Pak, yang saya lihat orang ini berpotensi, Pak. Dia di mhm. akun Instagramnya itu dia suka live, suka apa. Saya tinggal Good. dipoles sedikit, ini bisa nih orang. Dia nggak Good. ada rasa malunya. Dia Ya. pede. Ya, Ya. saya bilang, Pak, ini udah ini aja kita dia. Jadi emang khusus satu orang ini dia full dan itu kita kasih uang transport lah ya, hanya sekedar transport aja. Karena mereka kan juga butuh sertifikat kan. Iya. Nah, jadi nanti yang buat nextnya dia dan tadi sudah mulai live kok. Nah, jadi Mm-mm. untuk menaikkan, jadi gini, coba kita punya berapa akun, Pak? Kita punya berapa akun untuk yang King Copper Group? King Copper Group ada berapa akun, Pak? Di Instagram ada satu, Yang pertama alumni Baitullah. ya, Baitullah. Terus apa lagi? info traveler. Info Traveler. Oke, sebentar ya, saya supaya mudah nulisnya gini aja deh. Ya, satu alumni Baitullah. Yang kedua, Info traveler. Info Traveler. Terus apa lagi? King Copper Retail. King Copper Retail. Terus apa lagi? Copper Custom. Copper Custom. Apa lagi? Itu Yang aja. jalan sih ini aja, Pak, yang jalan. Oke. Sebenarnya ada 2 lagi tapi hanya ini dulu yang jalan. Oke, baik. Nah, untuk meramaikan ini, ya programnya apa tadi? Yang pertama Gramshoot. Program naikkan, program menaikkan apa? Follower. Follower. Sebenarnya bukan cuma follower sih, tapi traffic juga sih. Ya, jadi bukan follower, traffic lah ya. Traffic. Oke ya. Nah, sekarang program menaikkan traffic itu apa aja Pak? Program menaikkan trafficnya. Yang pertama Gramshoot. Ya, Gramshoot. Oke, yang udah nampak hasilnya dari Gramshoot apa Pak? Hasil Belum, yang udah Pak. nampak. Belum, Pak. Paling yang info traveler itu ya hanya penambahan ini aja. Penambahan Waduh, follower aja. yang ini ya info travelernya ya, yang atas. Iya. Waduh, Oh, udah bukan yang lama ini, loh. Pak. Oh Info bukan. Traveler Indonesia, Pak. Info Oh, Traveler Indonesia. info travel. Double L nggak? Ini Indo. Yang Atas. info spasi Oh, Traveler Indonesia. info Spasi Traveler Indonesia. traveler Indonesia. spasi Indonesia. Mana ya? Mana? Indo. L double L ya, Pak? Double L. Mungkin ya, Traveler. Oh. traveler
Oh ini, Nah itu dia yang ini? ya itu, ya betul. Oke. Hmm. Coba yuk kita lihat yuk. 12 tayangan 1 jam yang lalu, 28 tayangan berapa? 5 jam yang lalu, 34 tayangan. Oke, 3 hari yang lalu, destinasi wisata. Ini Fandi yang buat. Iya Pak. Hasilnya apa? Bentar ya, coba kita lihat ya. Cuman begini doang, nggak ada suaranya. Kalau cuman begini doang memang nggak menarik, Pak. Maksudnya manfaatnya apa gitu? Kayak gini nih kan saya nggak dapat apa-apa nih. Paling cuman baca, iya kan? Paling cuman baca. Sementara orang di Instagram itu nggak mau baca, Pak. Orang di Instagram maunya nonton, maunya lihat-lihat konten, gitu. Nah, kalau saya melihat di sini, bukan Fandinya yang kurang oke, tapi strateginya, Pak. Strateginya yang kurang pas, gitu. Yang pertama, isi dari konten itu sendiri nggak berbobot. Gitu. Coba deh, nih, Pak Noviko lihat. Kan saya harus baca lagi, ya nggak sih? Bandingkan sekarang gini, dengan akun-akun yang saya follow. Ini kan akun saya nih ya, ini akun saya, profil. Nah, tuh ya. Nah, ini aja saya nggak ada monetize, udah 1000-an nih pengikutnya, baru cuman berapa minggu ya, berapa bulan ya. Nah nih, coba nih, dari Amji maju maju ke depan, urut sesuai absen, jadul. My time has come, ya. Nah nih, properti syariah, ini akun publik nih Pak, kayak si info traveler itu, kayak properti kayak alumni Baitullah. Coba lihat pengikutnya, coba kita lihat postingannya, ya. Nih, coba kita lihat ya. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Tuh, yang like gua doain bisa beli rumah kayak gini ya. Isinya cuma captionnya nggak banyak. Jadi ini salah strategi sebenarnya. Jadi udah capek, tapi hasilnya nggak maksimal. Gitu. Dan kalau boleh kita bilang, ini kan alhamdulillah saya nanya ini, saya bongkar nih. Kalau nggak saya tanyain kan udah dibiarin begitu aja tuh jadinya. Kesalahannya jadi nggak terekspos. Gitu. Nah, jadi dalam agendanya Pak Nov, itu harus Pak Nov checking mereka. Kan kemarin ada 8 agenda Pak Nov tuh ya. Iya. 8 agenda Pak Nov. Ya kan? Yang pertama pengembangan diri, kedua pengembangan leader, ya cari relasi B2B, nego B2B, bayar tagihan apa nih Pak? Misalkan mas rekening kan ke saya semua Pak. Jadi kalau ada misalkan bayar ini Pak, bayar ini, itu mesti saya dulu. Bisa nggak kalau persetujuannya Pak Nov, tapi yang melakukan aktivitas bukan Pak Nov, bisa nggak? Ya bisa Pak, ntar mau diurus ke internet banking ya mungkin ya. Asalnya pakai M-Banking, hanya M-Banking. M-Banking itu pun handphone saya kan. Saya pakai M-Banking. M-Banking itu yang aplikasinya langsung di HP kan? Iya. Ini ya. yang menghandle pembayaran dan semuanya itu sekretaris saya, namanya Kak Endah. Okay. Nah ini, contohnya nih ya, ini M-Bankingnya pun masih pakai wajah saya nih. Nah ya, passcode-nya. Nih. Tapi yang pegang ini bukan saya lagi. Nah Kak Endah itu persis nih, cuman jarak 2-3 meja dari saya. Nah jadi apa 1,5 meter kata Bang Imam ya, jaraknya cuma 1,5 meter dari saya. Jadi ketika dia mau melakukan transfer kayak barusan ini, dia juga melakukan transfer, bahkan transfer gaji dan yang lain itu masih pakai rekening saya, masih pakai rekening pribadi. Kenapa? Karena memang saya nggak mau membuat rekening PT, karena itu akan menimbulkan untuk perpajakan gitu Pak. Gitu. Akan menimbulkan biaya baru lagi untuk pajak. Nah, jadi sebenarnya keuangan itu sudah Kak Endah yang handle dan bahkan transaksi semuanya.
saya cukup ngecek aja, ngecek mutasinya tadi. Gitu. Jadi, nah berarti Pak Nov bisa evaluasi. Berarti biaya tagihan dan yang lain-lain tidak perlu Pak Nov. Gitu. Ya. Bisa diganti dengan apa? Pak Nov evaluasi dari 4 jalur ini. Nih, kan kemarin kita buat business plan nih kan. Nah, ini kan ada jalurnya nih, marketplace. Nah, jadi Pak Nov cukup mengevaluasi aja, cukup monitoring. Gitu. Yo, di marketplace, kenapa ya kok bisa begini? Jadi ngontrol aja. Dan nggak usah ngomong sama mereka juga, ngontrolnya diem-diem. Ketika Pak Nov udah ketemu poin salahnya di mana, dicatat, dan kemudian panggil mereka untuk diskusi. Kalau ternyata yang bermasalah adalah Nila, maka diajak dulu ngobrol Sari. Nanti Sari akan ngomong sama Nila dan Pak Nov juga ikut di situ. Jadi Pak Nov cuma menyaksikan aja. Nah, jadi tugas kita tuh mengontrol 4 jalur ini. Kontraktor, offline, breakdown. Breakdown bukan ya. Jadi marketplace, end user, kontraktor, sama offline. Kita memastikan itu berjalan dengan lancar, Pak. Nah, termasuk sebenarnya Instagram ini kan end user, Pak. Nah, berarti Pak Nov yang lihat. Ciri-cirinya gampang kok kalau kita melihat konten ini bagus atau enggak. Yang nonton berapa banyak? Tuh, ini ada 2000-an tayangan. 2000. Jadi kalau sudah, setahu saya kan Gramshoot ini juga udah lama ya. Enggak, tolong Bang Iman. Amin. Kan ya 3 bulan, Pak. Udah 3 bulan dan hasilnya nggak nampak. Artinya ada yang salah, Pak. Ini aja dia cuma single image, cuman begini aja cuma 287 orang yang nonton. Tuh, ya kan? Nah, coba kita lihat. Tanah Kapling, bonus kebun jati, ya kan? Nah, doaku hari ini, 300 orang. Jadi lumayan trafficnya. Tuh, 6.000 orang. Nah, rumah minimalis. Nah, ya kan? Nah, dan dia fokusnya itu kepada konten, video atau foto. Nah, kan saya juga udah bahas tuh kemarin. Bahwa kontennya dijiplak aja, diambil dari Pinterest. Nggak usah dipikirin lagi. Gitu. Ya Allah, Pak. Ini dijadiin konten ini. Iya Allah, Masya Allah Tuhan. Waduh, gemes banget nggak tuh, Pak? Masuk nggak nih info traveler, Pak? Masuk. Tinggal dikasih tulisan, siapa yang mau ke sini? Komen di bawah. Selesai. Banyak nggak yang komen, Pak? Saya aja gemes loh nengoknya itu, ya Allah ikannya, ya kan? Nah, ya. Terus nih, ini kan apa itu namanya? Dapat nggak sih? Ini kan kayak udah mau tabrakan gitu, tapi berat sih. Ya. Yang ringan-ringan lah, Nah, yang ringan-ringan nih, ya buat Lebaran, ya supaya cepat nyampe kampung. Ya, lucu nggak sih? Supaya cepat sampai kampung. Ditambah tulisannya di bawah. Supaya cepat nyampe kampung. Itu kan bikin orang lucu gitu, Pak. Betul kan ya? Iya. Nih. Gitu. Ya. Nah. Oke. Coba kita lihat lagi. Nih. Cuman berapa menit aja udah banyak yang kita bisa ambil dari Pinterest ini. Nah, ini kayaknya nih. Orangnya hilang kayaknya tadi itu ya. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. Loh kita, cuman baru berapa menit. Nah dan itu tadi coba kita bandingkan lagi dengan Info Traveler tadi, Info Traveler. Nah, sorry bukan ini ya, Info Traveler Indonesia. Nah kan cuman begini doang Pak, gitu. Nah, Info Traveler Pulau Kalimantung, Tapanuli. Terus apa di situ? Nah, orang harus baca di samping ini.
Wisata alam provinsi memang tidak ada habisnya karena selalu Pulau Kalimantan terletak. Biaya orang, aduh, nggak kebaca Pak, nggak kebaca, nggak ada hashtagnya lagi. Oh, ada di bawah ya, ada hashtagnya. Nggak tepat ya, nggak tepat, nggak tepat. Gitu juga dengan alumni Baitullah. Coba kita buka ya. Oke, ini soundnya nggak ada, suaranya nggak ada. Tanda-tanda meninggal dengan husnul khotimah. Orang harus baca. Dan orang main Instagram itu cuman sepersekian menit, sepersekian detik, Pak. Scroll-scroll itu, bener nggak? Hitungannya detik loh, orang main-main scroll-scroll, bener kan? Tuh, scroll-scroll gitu kan ya. Nah, scroll, nih rumah minimalis, scroll. Nah, ini punya Pak William nih. Nah, nih macam-macam dunia. Bukan dunia paralel ya, Kamen Rider. Nah, tuh Sekai adalah dunia tempat kita manusia. Ya, Yononan. Ah, ini kan edukasi, Pak. Bener nggak? Coba lihat tuh yang suka. Ada 510 yang suka Pongo. Ada 6 yang komen. Gitu kan? Kita lihat nih Pongo. Nih. Nah, temen Pongo, apa yang partikel yang benar pada kalimat ini? Tahu singkatan ini enggak? Nah, kenal sama jari-jari yuk. Nah, jari telunjuk apa? Nah, jari jempol apa? Jari tengah apa? Jari manis apa? Bener nggak? Nah, jadi harusnya, jadi artinya nih, tadi kita cuma membahas tentang Mas Fandi. Ya. Ternyata selama ini kenapa Fandi belum memberikan hasil untuk kita, ternyata bukan dia yang salah. Tapi kita nggak mengevaluasi dan arahnya nggak tepat. Betul sih Pak, ya. Emang agak kurang apa saya ya. Udah lama nggak ngontrol emang ini Instagram. Saya sudah pernah sampaikan ya kan, yang apa disampaikan. Emang kalau di IG itu hanya konten yang dilihat orang kan, beda sama Facebook. Facebook itu mau caption. Saya kencangin lagi. Gimana? Ya, saya juga sudah sampaikan ya kan ke Fandi. Kalau Instagram ini emang konten ya kan. Nah, terus kalau beda sama Facebook oke lah, caption yang dilihat orang kan. Ya, itu sempat dijalankan Pak 2 minggu. Kalau Bapak lihat scroll sebelumnya itu ada kan, kita content planning itu kan per 2 minggu Pak. Jadi ada di 2 minggu yang mungkin bulan kemarin ya, itu pernah dijalankan seperti itu. Dan ketika dijalankan itu emang butuh apa Pak ya, effort yang lebih lagi Pak. Saya lihat waktu itu emang ketika dia jalankan seperti itu lama dia buatnya Pak, lama sekali. Jadi kalau misalkan sekarang saya paksakan kalau dia, seandainya memang lama ya, kalau seandainya memang lama, sebentar ya, saya charge dulu. Ini tinggal 19% iPad saya. Oke, kalau memang seandainya lama, tapi lamanya bisa berkualitas nggak Pak? Berapa lama dia butuhkan waktunya Pak? Waktu itu bisa berapa ya? Habis setengah harian lebih Pak buat ini. Oke, sekarang gini deh. Ya, tadi kan kita punya 4 ya. Nah, sekarang kerjanya kan dibagi 2. Yang hitam ini adalah produksi konten. Yang biru ini adalah distribusi konten. Ya, jadi konten sebagus apapun tidak akan ada orang yang nge-like, tidak akan ada orang yang follow kalau mereka tidak terdistribusi dengan baik. Oke. Nah, distribusi itu salah satunya dengan Gramshoot. Atau yang kedua dengan share via WA ke kawan-kawan yang lain, like ya, komen ya, atau bisa dengan giveaway, like ya, komen ya, atau bisa dengan paid promote. Oke. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempublikasikan konten. Adapun untuk produksi konten, ya sebenarnya kalaupun memang lama, pertanyaan saya, alumni Baitullah. Nah, kan sebenarnya
kalau kita lihat tadi, cuma tinggal dirubah dari yang tadinya tulisan jadi video, Pak. Betul, Pak. Tapi masalahnya ini kan yang copywriting ini si Mei, Pak. Nah, berarti si Mei sekarang udah nggak usah nulisin copywriting. Si Mei berarti kan bisa mencari footage namanya. Footage. Jadi kalau si Mei nulis copywriting, ya bisa nggak dia membuat juga sekaligus sound atau suara? Contoh ya, nih ya. Contoh nih, channel ngomongin duit. Oke, ini ya channel ngomongin duit ini dalam waktu singkat sudah 300 ribuan subscriber. Coba kita nonton yuk. Nih. Ngomongin uang. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang udah ditayangin di channel Inspect History. Kamu bisa langsung cek channel Inspect History buat nonton video part satunya. Di video part 1 itu, channel Inspect History ngupas berbagai konflik nasional pasca kemerdekaan, mulai dari ketidakstabilan politik sampai pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Upaya buat ngeredam ketidakstabilan nasional. Untuk menghasilkan konten ini yang dibutuhkan adalah yang pertama, ya nih ya, untuk produksi ya, saya tulis dengan warna hitam. Untuk produksi, yang pertama dibutuhkan narasi namanya, Pak. Jadi orangnya cukup ngerekam aja. Yang kedua namanya footage. Footage. Footage itu gambar-gambar lepas yang begini. Gambar Bung Karno. Jadi gambarnya dia jalan, mengikuti arah narasinya. Kayak gini nih. Nah, ini footage namanya. Gambar orang lagi mau membaca buku. Gitu ya. Kita juga melakukan itu. Gitu. Nih, gambar orang di penjajahan, zaman penjajahan dulu, gitu ya. Nah, ini footage. Nah, pemerintah, ini footage. Jadi, footage itu gambar. Sama dengan gambar. Atau video singkat. Video yang durasinya cuma 3-4 detik. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah menggabungkan. Menggabungkan. Artinya apa? Menggabungkan antara narasi dengan footage ini. Inilah kerjanya si Fandi tadi. Mei kan berarti bisa buat narasinya, Pak. Atau yang nyari Fandi pun bisa nyari footage juga bisa. Jadi Mei membuat copywriting dan narasi. Jadi kan nih, nah copywriting. Coba ya, kita tes ya. Kita lihat dengan alumni Baitullah. Nah, coba nih. Ini pura-puranya saya yang naratornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni Baitullah. Tanda-tanda seorang muslim meninggal husnul khotimah. Wafat adalah keadaan yang baik. Menjadi impian wafat dalam keadaan yang baik menjadi impian setiap orang. Cara yang demikian biasa disebut dengan husnul khotimah. Dr. Mustafa Murad dalam manajemen husnul khotimah mendefinisikan, nah itu kan direkam, Pak. Nah tinggal dicari footage-nya aja, bener nggak? Iya. Kalaupun lambat, tapi lebih powerful. Lebih powerful. Contohnya kayak yang paling kita sering dengar adalah si Kutu Buku. Kan channelnya mirip-mirip kayak gitu juga, bener nggak? Si Kutu Buku. Nah, mirip juga. Ini isinya footage aja, syutingnya nggak ada. Kita bahkan lihat si Mas Aryan Surya itu namanya Pagar Kehidupan, malah tidak bergerak lagi. Nah, ya, nih coba ya kita dengerin. Wah, keren banget. Di dalam buku ini, kita harus mulai footage. Kita bedah. Cuman saya tanya kepada aja. kamu, kalau diri aja, Pak. Orang lain, beri karma apa yang sekarang kalau kita berbuat baik? Ada footage yang nggak bergerak. Tadi saya udah nonton tadi. Ada footage yang nggak bergerak. Menunggu jodohan. Capek kan? Tapi kok dikejar? Tapi ada yang nggak bergerak kan, bener ya? Iya. Gambarnya statis gitu aja.
Nah, jadi artinya apa? Content is the king. Isi, yang penting tuh esensinya. Isinya tuh yang penting. Oke? Gitu ya. Yang penting esensinya atau isinya. Oke, sebentar Bang Imam, kontak Kak Sofi. Segera ya. Oke, nah begitu ya Pak Nov ya. Sampai di sini kira-kira kebayang kan apa yang harus kita lakukan? Iya, kebayang Pak. Oke. Karena juga saya mikir kan sekarang si Pani juga saya sudah sampaikan ke dia ya, nanti yang bagian digital dia yang megang Pak. Oke. Jadi Iya. akan lebih banyak nih jobnya dia. Ya, tadi kan juga kita barusan juga meeting sama Mas Rozi ya. Sampai sekarang juga masih ada tuh, belum selesai tadi. Ya masalah proyek buat tampilan website apa segala macam. Terus juga mau nambahkan subscribe YouTube. Ternyata Mas Rozi itu kan bisa juga. Nanti kan itu yang handle Pandi juga. Oke. Oke. Nah, artinya Pak sebenarnya ini kenapa belum produktif, belum maksimal? Nah, ini kita lihat hasilnya. Ini harus dirombak besar. Nah, adapun Nila yang kalau dia keluar kemudian berakibat buruk sama Pak Nov, ini pun masih dalam hal teknis. Jadi tiga orang ini masih dalam hal ranah teknis. Gitu. Teknis. Sip ya? Iya. Oke, sip. Sampai sini ada yang bertanyakan lagi kira-kira Pak? Sudah Pak. Sudah ya? Nah, artinya Pak, ketiga orang ini membuat daily planner-nya lagi. Daily planner yang Pak Nov buat tadi. Dan kalau ada project, mereka buat lagi yang kayak gini, projectnya, action plan-nya. Nah, gitu. Jadi Fandi punya satu. Nah, ya, Nila punya satu. Nah, cuman bedanya Nila ini induknya ke Sari, gitu. Gitu. Sip ya? Ya. Baik. Berarti ini jadi PR. Kalau gitu, Pak Nov, kita ketemu lagi hari apa nih, Pak Nov kira-kira? Ketika Pak Nov bisa menyampaikan ini ke mereka, dan nantinya kan ketemu lagi nih, di hari apa? Nah, ini Pak, yang saya juga kan sampaikan juga ya. Kalau si Rangga, saya benar masih ini Pak, sama dia. Tadi saya barusan bicara sama dia tadi pagi. Rencana kedepannya lah. Tapi saya bilang dia harus siap nih. Jangan sampai, saya juga capek juga Pak, marah-marah terus ke dia kan. Emang masalah dia kan itu Pak, masalah manajerial, dia belum ada kemampuan untuk di situ. Makanya nanti kan ada coaching segala macam. Tapi kalau dari dia tidak siap, ya kan percuma aja. Maka saya kasih dia waktu itu untuk berpikir sampai besok. Oke. Kalau dia mau ambil udah saya bilang ini loh, ya kan pennya, ini gennya. Iya. Kalau dia emang nggak siap itu jadi paksakan. Ya mungkin nanti akan dicari posisi yang cocok untuk dia. Saya sudah sampaikan seperti itu. Saya juga udah sampaikanlah ke depannya seperti apa. Ya, karena ya dia begitu naik turun begitu aja. Dari masuk aja terlalu siang. Alasannya ada aja lah alasannya. Dan saya juga nggak mau, harus ada kesadaran sendiri.
Apalagi nanti ketika sudah mulai coaching kan, ketika dia disiapkan untuk jadi leader, gimana nggak buang-buang waktu aja kan kita, Pak. Iya. Iya. Ya udah. Gitu. Kalau gitu, Fandi gimana? Siap? Nah, waktu itu saya sempat Pak ngajak mereka keluar berempat lah, Rangga, Fandi sama si Sari. Cuman mereka emang datangnya agak telat, jadi hanya mendapat sepintas lah. Nah, saya sudah bilang sampaikan ke dia, ya kan, bahwa nanti akan ada, kan sudah bilang kita ada beberapa divisi. Ya si Sari ini sudah jelas lah ya, divisinya divisi operasional. Iya. Nah, jadi Fandi ini untuk megang divisi digital, dan selama ini kan emang belum maksimal. Gitu. Jadi nanti akan kita maksimum dan dia bertanggung jawab untuk bagian itu, dan mungkin nanti ke depannya dia akan ada penambahan tim di ini dia. Tadinya dia mengerjakan sesuatu hal teknis kan, mungkin nanti porsinya dibagi. Bilang ya, dan saya harapkan nanti dari setiap divisi ini menghasilkan gitu. Bukan hanya dari divisi marketplace saja yang kita harapkan sekarang ini kan. Offline sudah ada tapi belum maksimal. Nah, digital pun begitu. Nah, cuman dari omongannya dia ini, ya kalau tim digital sih bagaimana nanti kan dia cuma distribusinya aja dibilang kan. Yang membuat konten menurut arahan aja. Nah, berarti kan berpikir dia itu kan dia masih hal yang teknis, Pak. Iya. Iya, dia belum memikir, dia ini udah siapkan untuk calon leader gitu. Atau udah mikir ke depan, strateginya apa, ngejar goalnya seperti apa. Nah, dia mungkin belum berpikir ke sana. Dan ke sana sih, malam ini sih saya mau bicarakan lagi. Oke, good. Dia. Good. Gitu. Baik. Kalau gitu, gini aja ya. Hari Rabu kita ketemu lagi. Hari Rabu itu dibawa yang memang ready aja. Yang nggak ready juga nggak apa-apa. Ya. Nah, hari Rabu ya jam 16. Kayak jam 16 ini mereka kan belum pulang kan? Belum. Nah, jam 16 ya. Artinya siapa yang siap aja. Kalau Nilanya siap, oke. Kalau Fandinya siap, oke. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh, Nila juga? Kalau saran saya iya sih. Karena dia juga orang pentingnya kita. Nah, jadi semakin kita bisa mengcoaching tim kita, maka semakin mudah kerjaan kita. Kerjaan yang sulit itu sebenarnya, Pak, adalah controlling dan menentukan prioritas. Kayak tadi itu, ketika kita evaluasi, nggak semua orang bisa melakukan evaluasi itu. Bener nggak? Nah, gitu. Sementara kan banyak karyawan atau tim kita yang jalan aja, gitu. Sementara yang menentukan arah itu kan leader. Jadi semakin banyak mereka kita libatkan, semakin mereka bisa menjadi leader. Katakanlah Nila, gitu. Katakan Fandi mungkin ya kita belum tahu, harus nunggu dulu kan. Pak Nov harus bicara dulu dengan dia. Rangga harus bicara dulu dengan dia. Minimal ada 2 orang yang bisa kita coaching. Ada Nila sama Sari. Gitu. Sehingga satu, jadi kalau Pak Nov tadi punya kaki itu begini, ya. Nah, Sari, Fandi, Rangga. Kalau kira-kira ini masih tanda tanya, ini diganti orangnya segera. Nggak usah kita nunggu lama-lama. Karena resiko kan. Resiko. Nah, karena apa? Ini kan mewakili dari 4 jalur ini kita. 4 jalur. Nih, kontraktor Pak Nov sendiri. Ya, end user berarti siapa? Fandi. Karena dia main di Instagram, di Facebook. Kalau kontennya aja melempem, trafficnya aja melempem, ya closingnya udah pasti, Pak. Marketplace ini kan mewakili Sari dan Nila. Sehingga syukur-syukur Nila itu posisinya bisa di sini. Sehingga nanti apa? Sari yang di atas ini gitu. Jadi di bawah Pak Nov, ya, nah ini ya, ntar. Nah seperti ini jadinya nanti, ya, gitu. Nila di bawah Pak Nov langsung Sari,
jadi manajer. Nah, yang ini nilai ini jalur apa tadi namanya? Marketplace. Yang ini jalur end user. Ini jalur, nah ini bagian gudang atau kalau bisa dibilang ini jalur offline. Nah, Pak Nov sendiri ya, Pak Nov sendiri itu jalur B2B. Gitu, Pak. Oke ya. Oke. Baik. Kalau gitu coba diulangi, disimpulkan apa yang bisa didapat sore hari ini. Ya, pertama saya harus buat yang tadi daily planner ya, Pak. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur. Terus optimalan ini, Pak, yang bagian digital ini. Dari kontennya. Ya, dari konten-kontennya emang selama ini yang emang lewat dari saya. Oke. Gitu. Siap. Ya. Oke, sama satu lagi terakhir apa? Menyiapkan siapa yang mau jadi manajernya ya. Iya. Oke, berarti artinya kalau mereka nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Ya. Pak, sama satu lagi Pak, ini kan belum dibahas ya. Iya. Yang kata kemarin dari tanggung jawab saya itu mana yang persyaratan, mana hasil, mana imbalan, berapanya nilai-nilainya. Ah, itu dia, benar. Benar. Coba yuk kita lihat yuk. Ya. Sebentar, ini PR Sari. Next. Nah, ini dia ya. Coba. Require. Yang diminta. Apa yang tugas paling penting yang tidak bisa didelegasikan ke orang lain? Harus Pak Nov yang handle. Ya itu Pak, dari pengembangan diri, pengembangan leader ya kan. Cari relasi, negosiasi, membuat strategi, kan tadi evaluasi juga saya juga ya. Yes, evaluasi. Ya. Nah, sekarang ya coba kita sudah detailkan ya, kita detailkan. Coba nih kita tulis di sini. Require ya. Tadi adalah yang pertama yang A tadi apa tadi? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Terus yang kedua? Pengembangan leader. Pengembangan leader. Terus apa lagi? Cari relasi B2B. Terus apa lagi? Negosiasi B2B. Apa lagi? Evaluasi setiap divisi. Apa lagi? Membuat strategi ya, semua divisi. Strategi. Strategi. Apa lagi? Bentar, Mas. Balik. Bentar ya. 15 menit. Ya. Oke, yuk. Saya hapus dulu ya di sini. Sebentar. Oke, coba yuk. Oke, itu tadi require. Coba kita masukkan. Sama ada lagi, Pak. Apa lagi? Apa? Oh, review sama ya, Pak ya? Review hasil laporan sama evaluasi sama, Pak ya? Sama. Yang lain bisa di kontrol FBH kan bisa didelegasikan itu. Interview bisa didelegasikan. Iya. Ya paling ini aja. Oke, yuk. Coba kita buat di sampingnya. Oke. Sebentar, saya change dulu. Change template, jadi portrait ya. Landscape. Oke, ini dia. Oke,
masing-masing kita buat garis begini. Oke. Oke. Ada sampai F, berarti 6 sebenarnya. Oke. Ini require. Kemudian return. Kita berharap mendapatkan hasil yang apa, Pak? Hasil yang mau kita harapkan apa? Oh, ada pasti 3 loh, Pak. Ini kan tadi kan dia ada 3, 2, 1 kan. 3 itu apa ya? Sangat penting. Sangat 3 penting. sangat penting, 2 cukup penting, 1 tidak begitu penting. Itu require. Kalau return hasil? Hah? Hasil? Di sini begitu juga, Pak. 3 sama nilainya tuh 3, 1, 2, 3. Bentar ya, saya buka. Ya kan kita lakukan hal yang sama pada kolom hasil dan imbalan. Sebentar. Oke. Return itu ya kalau di sini ya yang udah saya tulis itu adalah hasil yang diharapkan. Jadi contohnya gini. Pengembangan diri. Kita hitung satuannya apa dari return itu. Contoh nih misalnya dapatkan hasil. Hasil itu kan bisa rupiah. Bener nggak? Misalnya nih mana hasilnya gitu kan ya, mana rupiahnya kan bisa, atau jumlah bisa nggak, mana barangnya berapa unit bisa kan, atau persen bisa nggak, bisa, atau apalagi skala dari 1 sampai 5 kayak bintangnya Gojek, hasil pelayanannya berapa, bintangnya berapa, 2, 3, 4, 5 sangat memuaskan, tidak memuaskan gitu kan ya. Oke. Sekarang dari pengembangan diri ini, sebulan, Pak Nov, itu pengembangan diri kita yang bisa dihitung aja. Berapa buku yang dibaca, atau berapa yang khatam, berapa video yang dibaca, berapa. Nah, berarti kan satuannya kan bisa misalnya skala, bisa. Skala pemahamannya. Skala pemahaman dari buku, misalnya. Ya. Skala pemahaman buku. Misalnya targetnya 1 bulan 1 buku aja dulu. Ya udah. Skalanya berapa yang Pak Nov inginkan misalnya? Dari 1 sampai 5 tadi. Misalnya nih targetnya return yang diinginkan adalah 4 misalnya. Berarti sangat paham 5. Saya buat skalanya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sangat paham. Sangat paham. Di sini paham. Di sini selesai baca. Jadi baca sih sudah, tapi nggak gitu paham lah mungkin ya. Di yang nomor 2 ini belum paham. Ya, atau yang pertama tidak membaca. Nah, gitu. Sama kayak saya membuat ini tadi. Nah ini tadi. Ritual spiritual. Tuh, ritual spiritual. Berarti dari habis subuh, ya sunnah subuh dan lain-lain. Nah, itu saya konten. Satu nilai itu nilainya 8,3%. 1 poin. Saya minum obat herbal, saya sedekah, itu nilainya 1 poin. Saya mandi, apa segala macam, gitu ya. Nilainya 1 poin. Nah, jadi itu yang nanti Pak Nov buatkan di dalam agendanya Pak Nov. Dan agenda timnya Pak Nov. Jadi semuanya terkontrol. Sehingga apa? Kita bisa memberikan reward untuk diri kita dan tim kita. Kalau Pak Nov dalam 1 bulan membaca buku nih pengembangan dirinya bisa
memahami satu buku dengan skor 4 dan video itu misalnya berapa video? 30 video. Ya, maka Pak Nov dikasih reward apa? Oke. Apa yang memotivasi Pak Nov? Dan gitu juga dengan tim. Sebenarnya reward itu nggak mesti besar, nggak mesti harus mahal. Yang penting apa yang memotivasi kita. Sehingga kita jadi semangat gitu Pak ketika melakukannya. Gitu juga dengan nih pengembangan leader. Oke. Pengembangan leader berarti kita suruh si leader itu apa? Misalnya contoh nih, pengembangan leader itu sendiri kita ambil, ini saya coba taruh di bawah lagi ya. Oke. Nah, pengembangan leader. Misalnya yang pertama, kita isi pengembangan leader itu dengan meeting rutin. Oke. Terus apalagi pengembangan leadernya kita? Misalnya bedah buku. Artinya bedah buku apa? Bapak sama leadernya sama-sama baca buku dan sama-sama bedah. Sama-sama diskusi. Bedah video atau bedah training. Berarti dialokasikan dalam 1 bulan itu ikutin training apa saja. Sama-sama ikutnya. Misalnya nih contoh nih, ikut training tentang apa saja yang menjadi tugas manajer. Nah, ikut nih trainingnya. Atau bagaimana cara membuat KPI, ikut trainingnya. Atau bagaimana cara membuat SOP, ikut trainingnya. Bedah di trainingnya. Nanti ketika sudah dibedah dan mereka paham, mereka melaksanakan, rewardnya apa? Nah, gitu juga dengan cari relasi. Jadi, semua itu ada ukuran, ada takarannya, dan juga memotivasi kita. Contoh nih, kayak cari relasi. Berapa relasinya yang dicari? Ya, sama kayak saya. Saya ya membuat agenda ini, mana tadi agenda saya ini, ya. Nah, ya, saya punya target sendiri. Ya, nih, bagaimana pengembangan tim, coaching dan mentoring tim, bagaimana dengan baca buku, bagaimana produksi materi. 1 bulan itu saya harus memproduksi berapa materi. Atau kalau sudah saya produksi, berarti apakah saya akan revisi lagi, misalnya gitu. Gitu ya. Nah, sip. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti ini tambah PR lagi nih. Iya. Ya. Nah, sip. Berarti coba kita simpulkan yuk. Kesimpulan PR-nya Pak Nov. Kesimpulan PR Pak Nov. Yang pertama tadi apa kesimpulannya? Daily planner. Daily planner. Oke. Ini targetnya selesainya kapan? Kita mulai startnya kapan? Dan mulai disiplinnya kapan? Saya susun dulu. Rabu kali Pak ya. Rabu. Oke. Rabu. Paling sekarang saya coret-coretan dulu aja. Oke, baik. Berarti saya buatlah di sini ya. Coret menyusun agenda. Nah, dimulai dari hari apa? Hari ini atau besok? Saya paling coret-coretannya Pak, kalau yang taruh di ininya mungkin sih sehari aja kali ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah, saya mulai susun Pak. Mulai susun paling startnya saya coba-coba nanti tes dulu. Hari ini sudah mulai susun, tapi coret-coretan aja. Oke, baik. Besok berarti sudah mulai. Senin, hari ini Senin, tanggal 30, bulan 5. 31 Pak. 31 ya? 31 bulan 5 2021. Baik. Startnya mulai kapan? Senin? Atau nggak mepet? Selasa? Startnya atau nggak mepet banget? Rabu Pak tadi. Saya nyusunnya mulai besok. Selasa. Oke, nyusun mulai besok. Oke, berarti startnya mulai Rabu? Iya, Rabu. Rabu. Berarti udah tanggal berapa tuh? Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Oke, terus mulai disiplinnya? Karena nanti kan pasti akan ada
perombakan, akan ada apa? Oh, ya jelas pas itu sudah dibuat ya saya sudah mulai jalankan. Baik. Berarti mulai dari hari Kamis lah, katakan ya. Kamis, tanggal 3. Oke, coba. Terus itu yang pertama. Yang kedua, apalagi tadi PR-nya? Apa ya, optimal itu Pak yang digital tadi. Iya, optimasi akun-akun IG. Ya. Oke, berarti dengan si Andi. Berarti dirombak tugas-tugasnya, Pak. Iya. Dirombak tugas-tugasnya antara Fandi atau Mei. Iya. Iya. Oke, terus apa lagi PR-nya? Nah, ini berapa hari nih untuk optimasi akun IG nih? Mulai dari merombak, mendiskusikan, gitu. Oh, hari ini saya baru ngomong Rabu, Pak. Rabu ya. Sekalian Rabu kan ketemu Mei juga kan. Oke. Rabu. Oke. Besok kan libur soalnya. Oh iya, besok libur. Benar. Baik. Apalagi PR-nya lagi yang ketiga? Yang menyiapkan para leader itu. Menyiapkan leader? Iya, menyiapkan leader. Leader untuk coaching ya? Untuk coaching. Baik. Nah, nih juga untuk di hari Rabu ya. Terus apa lagi tadi? 3R tadi ya? Ya, 3R tadi. Betul. Tabel 3R. Ya, tugas tanggung jawab ya. Tabel 3R, betul. Untuk siapa? Nah, untuk minimal untuk Pak Nov dulu, untuk diri sendiri lah saya buatnya, untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk Sari. Ya, syukur-syukur nanti bisa nambah lagi timnya kita. Tapi minimal itu dulu aja. Oke, Pak. Siap. Oke, semangat Pak Nov ya. Iya. Alhamdulillah, satu persatu masalah sudah mulai terurai, sudah mulai ketemu solusinya insya Allah. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Sama-sama Pak Nov. Paling nanti kalau ada yang saya tanyakan lewat voice note aja Pak. Siap. Dan itu lebih efektif ya, kalau daripada kita capek-capek ngetik-ngetikan ya. Iya. Okay. Karena sebenarnya sih ada lagi Pak, cuman ntar aja juga Mas Rozi nungguin juga saya. Oh iya, baik. Oke. Banyak Pak Didi. Sama-sama Pak Didi. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.